Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Faris, dan kali ini gue akan mereview Captain America Brave New World. Gue baru saja menghadiri screening dari Captain America Brave New World. Kali ini Captain America Sam Wilson ya, yang mendapat, apa ya bisa dibilang ya, peran utama atau tokoh utama setelah seriesnya tahun berapa itu ya, Falcon and Winter Soldier, di mana dia pertama kali jadi Captain America. Di sini dia balik lagi akhirnya mendapatkan film solonya, guys. Dan seperti yang kalian sudah tahu, akan ada Red Hulk ya pastinya, dan Harrison Ford sebagai Thunderbolt Ross yang recasting dari yang sebelumnya. Ada Giancarlo Esposito juga, terus ada baru juga di sini ada Falcon baru. Jadi si Sam Wilson punya sidekick baru, which is Falcon juga. Jadi Captain America punya sidekick Falcon lagi. Di sini namanya Joaquin Torres, dan menurut gue mereka berdua menarik sih chemistry-nya, maksudnya tektokannya, dinamisnya gitu. Seru. Dia menggantikan peran Bucky yang sebelumnya di series Falcon and Winter Soldier yang punya apa ya, tektokan yang unik dan kocak juga. Di sini digantikan oleh Joaquin Torres yang menurut gue keren juga sih dia. Mereka berdua kayak udah punya chemistry-nya gitu, bagus. Dan gue juga suka karakternya si Falcon baru ini, si Joaquin Torres yang banyak omong gitu ya, lucu, nggak ngeselin gitu. Cuma apa ya, bisa dibilang kalau ditanya bagus ya bagus sih, filmnya oke aja gitu. Cuma nggak begitu apa ya, nggak sespesial Captain America sebelumnya gitu. Maksudnya ini bukan karena Captain Amerikanya menurut gue, bukan karena Sam Wilson ya. Sam Wilson menurut gue keren banget bro, dan di film ini menurut gue mungkin kalau kalian sebelumnya nggak terlalu serak sama Sam Wilson menjadi Captain America, di sini akan mengubah pandangan kalian karena dia emang keren sih dari sananya gitu. Captain America yang bener-bener berbeda gitu. Ya memang dia bukan Steve Rogers, tapi berbeda sih menurut gue. Captain America Steve Rogers tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Sam Wilson, dan sebaliknya Sam Wilson juga tidak bisa melakukan apa yang Steve Rogers lakukan gitu. Di sini Captain America bisa terbang dan punya gadget-gadget keren, itu menurut gue epic sih. Terus mungkin yang bikin Sam Wilson lebih menarik daripada Steve Rogers gitu ya, tanpa bilang kalau dia Steve Rogers itu apa ya, gimana ya, tanpa mendiskreditkan Steve Rogers juga. Maksudnya Sam Wilson tuh di sini karena dia manusia biasa tanpa super soldier serum, ada apa ya, ada stake-nya gitu. Ketika dia digebugin, ada stake-nya kalau wah bisa mati nih Sam Wilson gitu, dia bisa luka, tulangnya bisa patah. Beda kalau misalkan Captain America digebukin sama misalkan villain-nya gitu, kita nggak merasa dia dalam bahaya gitu sih. Mungkin kalau skalanya diperbesar, misalkan lawan Thanos, baru kerasa akan berbahaya gitu Captain America. Tapi ketika Sam Wilson lawan Hulk bro, orang biasa lawan Hulk, ini kerasa sih stake-nya, kayak bisa nggak anjing dia yang lawan Hulk, kalau sekali gebuk bisa mati loh. Itu spesialnya Sam Wilson, Captain America Sam Wilson mungkin ya. Cuma kalau balik lagi ngomongin bagus atau enggak filmnya, menurut gue oke sih. Cuma tidak membangkitkan excitement terhadap MCU sih menurut gue. Itu mungkin in a nutshell ya. Cuma ya balik lagi, mungkin skripnya yang biasa aja gitu. Mungkin karena ketutupan bayang-bayang Winter Soldier juga sih ya. Captain America tuh filmnya solid bro menurut gue. First Avenger, Winter Soldier, sama Civil War, gila, Civil War gokil banget. Dan di sini menurut gue konspirasinya oke. Ada apa ya, cukup mendalam gitu, dan banyak juga menjelaskan atau menceritakan tentang Thaddeus Ross atau Thunderbolt Ross yang diperankan oleh Harrison Ford, dan menurut gue dia memerankan dengan sangat baik gitu. Oh ya, by the way, kalau kalian pengen nonton ini, saran gue kalian harus nonton The Incredible Hulk dulu sih. Itu lumayan wajib karena ini bisa dibilang spiritual sequelnya dari Incredible Hulk gitu. Banyak karakter-karakter dari Incredible Hulk yang nongol di sini, dan akan sangat berguna kalau kalian nonton The Incredible Hulk menurut gue. Dari Ross, terus ada juga beberapa karakter yang kembali di film ini, itu sangat-sangat berguna. Terus juga kalau balik lagi tadi ke konspirasi di film ini oke sih, dan gue sukanya adalah mereka tetap menggunakan tema politik dan konspirasi di film Captain America, dan which is menurut gue itu sangat-sangat cocok gitu ya. Karena emang dari Captain America 1 gitu, dan juga apa ya, penggambaran Captain America sebagai superhero yang patriotik gitu ya, cocok sih. Memang konspirasi dan politik menjadi tema dari filmnya, dan di sini
lumayan bagus menurut gue konspirasi, meskipun apa ya, cukup ketebak gitu ya, bisa dibilang plotnya akan mengarah kemana, cuma menurut gue lumayan lah. Terus mungkin gue akan ngasih heads up juga kalian ya, kalau kalian expect, jadi expectnya nggak usah tinggi-tinggi gitu guys ke Red Hulk. Menurut gue Red Hulknya keren sih, cuma porsinya nggak terlalu banyak di film ini. Jadi kalau kalian yang expect Red Hulk akan berantem dari awal, enggak, gue kasih heads up dulu. Cuma menurut gue ini mengobati rasa kangen kita ke bener-bener hulking out, marah, rage gitu, gebuk semua dihancurin. Ini mengobati rasa kangen kita, karena kita udah lama banget bro nggak punya Hulk yang apa ya, yang bener-bener buta semuanya, semua dihancurin gitulah. Terakhir kita nonton itu pun Age of Ultron, menurut gua Hulk yang bener-bener Hulk gitu. Ketika di Ragnarok kan udah mulai ada lawak-lawaknya dikit dan udah ada personality-nya gitu ya. Apalagi di terakhir-terakhir yang udah jadi Profesor Hulk, itu gue kangen banget sih. Dan menurut gue Red Hulk di sini cukup keren bro. Banyak kayak pokoknya kalian nanti tonton sendiri, ada beberapa gerakan khas dari Hulk yang dikeluarkan oleh Red Hulk di sini. Dan menurut gue CGI Red Hulk-nya juga epic, keren ya. Lumayan sedih sih gue ketika ngeliat Red Hulk keren gitu. Ada rasa sedihnya ketika ngeliat Red Hulk keren. Aduh, yang keren kayak gini si Red Hulk lagi, padahal gue pengen banget ngeliat Bruce Banner tuh hulking out seperti dulu lagi gitu. Tapi ketika gue ngeliat ini, gue kayak sepertinya kita tidak akan melihat Bruce Banner kayak gini lagi, sekeren ini lagi gitu, kalau dia udah jadi Profesor Hulk soalnya. Jadi sayang aja sih, gue rada sedih juga sih, kayak pengen ngeliat Hulk lawan Red Hulk gitu, tapi kayaknya udah nggak mungkin si Profesor Hulk jadi kayak Beast gitu lagi ya. Nggak tahu ya, mungkin multiverse atau kayak gimana, mereka pengen balikin siapa kayak jadi Hulk kayak dulu lagi, kagak ngerti dah, terserah lu dah MCU. Cuma rada sedih, itu perasaan yang gue rasain ketika nonton Red Hulk yang keren di film ini sih gitu. Cuma untuk villainnya mungkin rada kentang di endingnya sih, ketika villainnya sudah villain intinya gitu ya, di endingnya terasa super singkat gitu penyelesaiannya. Ketika sudah terjadi sesuatu pokoknya di ending, terus tiba-tiba sudah kelar masalahnya, begitu aja sih. Mungkin minusnya di situ udah kecewanya. Koreonya epic, action scene-nya epic, dogfights-nya di sini, dogfights pesawat tempur itu epic juga. Oh banyak deh Captain America, gerakan-gerakannya, koreonya yang mantep-mantep si Sam Wilson ini. Yang dogfights terutama itu menurut gue keren sih. Kayak beberapa yang kita belum pernah lihat sebelumnya dari Sam Wilson Captain America. Itu aja sih mungkin review dari gue lumayan enjoy ngikutin plot konspirasinya. Menurut gue nggak membosankan, tapi mungkin ada satu kritik dari gue ke Sam Wilson Captain America, itu kostumnya. Ini sebenarnya masalah simpel sih, cuma gue lumayan lumayan krusial menurut gue kostum superhero. Di sini dapat kostum baru, tapi bagusan yang dulu anjir, yang ada putihnya itu udah khas banget Sam Wilson Captain America. Di sini kostumnya diganti lebih mirip Captain America, lebih banyak birunya gitu. Tapi menurut gue bagusan yang dulu lebih ikonik bro. Kalau di sini kayak terasa blend aja gitu. Mungkin yang putihnya tuh gue suka kontras sama kulitnya dia gitu loh. Kulit hitamnya Sam Wilson kontras sama putihnya kostumnya itu bagus banget menurut gue, cakep gitu. Tapi ketika dijadiin biru semua jadi kurang enak aja dilihatnya, nggak sebagus yang ada putihnya. Itu bagus banget menurut gue kostumnya. Oke, segitu aja lah. Kalian langsung komen di bawah aja apa kalian setuju atau tidak sama gue. Mau dari segi kostum kayak, mau dari plot film kayak, mau apa kayak action. Tapi action sama Red Hulk kayak keren sih menurut gue, fight scene-nya. Cuma ya lumayan singkat aja itu. Cuma bagus guys, Red Hulk kayak gigi. Gue nggak sabar kalau dia untuk kembali lagi di MCU. Gue pengen lihat Red Hulk mengeluarkan semua kekuatannya di MCU. Keren. Ternyata secara tidak sadar gue sekangen itu sama Hulk lah in general. Hulk yang raging, kangen gue. Oke, segitu aja video kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.